Halo teman-teman, selamat datang di podcast perdana kita, Yuli Ulandari dan Hanin Khalidah. Nah, hari ini kita mau membahas tentang kebijakan Menteri Pendidikan, yaitu Kampus Merdeka dari perspektif kita. Sebetulnya disclaimer dulu ya Yul ya, tapi kita tuh cuman education enthusiast lah bahasanya. Di antara pro dan kontra itu ada yang bilang kayak ini tuh sebetulnya nggak bisa dijalanin, persiapannya cuma 1-2 tahun ya. Iya jelas dong. Salah satu kritik itu juga ada yang bilang ini SDM-nya belum siap kayak gitu. Kita mau menanamkan diskusi ini tuh berputar di sekitar kalau peserta didik kita atau mahasiswa kita nih apakah mereka udah siap menjadi risk taker dan fleksibel, udah siap nih atau belum kayak gitu. Karena problem solving dan menjadi risk taker itu salah satu yang sangat dibutuhkan untuk 21st century skill. Dan untuk podcast ini spesial, aku nanya-nanya sama teman aku dan bikin semacam vote gitu di Instagram. Dan 23 orang mengaku ya mereka mengconsider dirinya sebagai risk taker, dan 5 orang mereka bilang mereka nggak risk taker. Dan aku juga nanya kenapa gitu. Ada pokoknya inti dari jawaban mereka semua nih, mereka ya harus siap menjadi risk taker, karena ketika mereka nggak risk taker, nggak keluar dari comfort zone atau zona nyaman mereka, ya mereka nggak akan maju-maju di situ-situ aja. Pemikiran ini sebetulnya udah sangat bagus ya sebagai salah satu pembantu mewujudkannya Merdeka atau kampus Merdeka ini satu hal dari lingkup kecil nih sebetulnya udah bagus tanda-tandanya menurut aku sih gitu. Habis itu juga ada yang bilang ya resiko itu part of their learning process juga. Jadi kan sekarang udah banyak nih yang menganggap kalau jangan jadi result oriented, jadi lebih mementingkan proses dari pencapaian itu sendiri, nggak result oriented. Habis itu ada juga yang bilang ya harus trial and error, karena ya itu juga salah satu cara terbaik untuk mengetahui diri mereka sendiri. Dengan adanya kebijakan kampus Merdeka ini ya Yul ya. Iya. Apa tuh namanya yang katanya berapa 40 SKS boleh diganti dengan kegiatan di luar kuliah kayak magang, boleh exchange, berwirausaha, riset, habis itu studi independen sampai ngajar di daerah terpencil pun itu boleh. Sebetulnya kalau kebijakan ini udah fix, aku bakal semangat banget belajar di luar kampus gitu. Kayaknya seru gitu ketika masih ada titel mahasiswa tapi udah boleh nyoba kemana-mana. Jadi nggak berputar di ini aja ya, organisasi, magang, kuliah. Iya, kayak kita cuman kuliah, habis itu ujung-ujungnya kerja, ya udah di situ-situ aja kerja. Dan kayaknya aku perhatiin juga, kan aku organisasi cuman di prodi aja kan, itu kayaknya tidak menjamin kalau orang tuh bisa time management, problem solvingnya bagus, terus public speakingnya bagus. Itu kayak mainnya ketika di organisasi aja. Tapi menurut aku emang harus keluar kampus untuk mendapatkan pengalaman yang lebih real gitu. Iya, benar banget sih itu. Setuju. Iya kan? Itu sih menurut aku. Kalau menurut kamu gimana Yul? Kalau menurut aku sebenarnya ada stigma bahwa pendidikan itu merupakan pabrik manusia. Yang ini menafikan pengembangan potensi diri dari peserta didik itu sendiri. Nah, justru kebijakan kampus Merdeka ini hadir untuk memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri mereka dan juga memperluas relasi. Nah, seperti yang udah Kak Hanin jelasin juga ya tadi, pengalaman dari teman-teman Kak Hanin, aku juga ternyata pernah ngalamin hal itu sih gitu, ngerasa minder, ngerasa pesimis, dan itu juga dialami oleh teman-temanku yang sometimes kita tuh merasa potensi diri kita tuh ya udah gini-gini aja dan nggak perlu dieksplor lebih dalam, padahal itu penting banget. Dan ini salah satu goalsnya Mas Menteri itu seperti itu, kita tuh bisa mengeksplor diri, lihat potensi kita, terus dikembangkan. Kita juga masih sering banget takut untuk mengambil resiko gitu, jadi keputusan yang kita ambil tuh yang resikonya rendah gitu. Dan sebenarnya kalau di dunia nyata saat ini gitu ya, perkembangan zaman, justru keputusan yang resikonya rendah tuh kayaknya dikit banget gitu. Semua tuh pasti punya resiko, dan sekarang ini kayaknya resiko itu lebih tinggi kalau mau ngapain. Sebenarnya kalau di kemajuan teknologi dan industri itu sendiri kan membutuhkan orang-orang yang
mampu berkolaborasi dan juga multitasking gitu. Nah, salah satunya tuh kita ya harus bisa menjadi orang yang lebih fleksibel, dan tentunya kalau menurutku harus punya daya saing sih Kak, karena kita kan bersaingnya bukan cuma sama orang Indonesia aja, tapi juga sama orang luar negeri gitu ya. Untuk mewujudkan fleksibilitas dan juga berdaya saing tinggi, ya sebenarnya daya saing ini kaitannya nanti ke risk taker itu sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya orang-orang yang berdaya saing itu pasti mereka yang mampu untuk akhirnya terjun ke salah satu bidang yang benar-benar beresiko gitu bagi mereka, dan itu nggak mudah untuk dijalanin. Kalau menurutku sih seperti itu. Benar, berarti kira-kira untuk teman-teman yang lagi dengerin ini solusinya apa ya biar jadi fleksibel dan nggak takut untuk jadi risk taker lagi? Kalau dari pendapatku sih, kalau misalnya kita mau jadi seorang risk taker yang baik gitu ya, yang nantinya nggak akan gagal, yang pertama kita harus niat yang kuat itu harus dipupuk dari sekarang. Karena kalau misalnya fondasinya lemah, nanti pas di tengah jalan tuh kita tiba-tiba mundur gitu, dan akhirnya nggak mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, yang kedua, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan matang, agar segala yang udah kita niatkan dengan kuat itu bisa tercapai maksimal. Dan yang terakhir, kita harus optimis sama apapun yang udah kita lakukan, apapun yang udah kita persiapkan, dan apapun hasilnya kita harus percaya diri, harus optimis bahwa kita bisa gitu. Nah, untuk jadi orang-orang yang fleksibel menurutku, yang pertama kita harus open-minded. Yes. Kenapa sih harus open-minded? Karena kalau misalnya zaman sekarang itu banyak banget kan perbedaan, terus pluralitas tuh udah di mana-mana gitu. Jadi kita harus bisa bersikap lebih terbuka terhadap pendapat orang lain, dan juga kritikan dan saran dari seseorang tuh harus lebih didengarkan kayak gitu. Nah, yang kedua harus cinta belajar nih teman-teman. Soalnya kita tuh seringkali malas untuk mempelajari sesuatu, dan itu menghambat potensi kita juga. Nah, sekarang cobalah kita untuk lebih cinta belajar. Yang terakhir, lakukan aksi nyata. Kayak gitu. Sama sih, solusiku juga kurang lebih sama kayak gitu. Tapi kalau untuk yang menjadi, ini aku gabung aja kali ya, menjadi fleksibel dan risk taker. Karena menurut aku ketika kita udah siap jadi risk taker, kita mau nggak mau problem solving skill-nya juga meningkat. Taker itu kan intinya mah kayak nekat gitu kan ya? Iya, benar. Nekat tapi berkualitas nekatnya. Iya, dipersiapkan nekatnya. Iya, nekatnya tuh dipersiapkan. Oh, ini gue mau nekat ya gitu. Jadi kalau menurut aku sih bener, pondasinya dikuatin. Nah, ketika pondasinya dikuatin ini, kita juga mikirnya tuh nggak terburu-buru gitu. Nggak pas lagi panik, terus kita mikir, terus nekat ya. Jadinya berantakan semuanya. Karena persiapannya nggak baik gitu. Habis itu menurut aku menjadi open-minded juga aku setuju banget sih. Semenjak aku ikut lomba speech, ketemu orang macem-macem. Oh iya, Indonesia tuh luas banget. Ternyata aku mikir kayak gitu jadinya. Belum ketemu orang yang lebih macem-macem lagi nantinya. Apalagi sekarang dunia tuh sangat terbuka kan ya Yul ya? Iya, bener banget. Aksesnya lebih mudah dan juga terbuka bebas lah pokoknya. Iya, jadi menurut aku menjadi risk taker dan fleksibel itu benar-benar dibutuhkan banget. Dan aku lihat setidaknya dari jawaban yang kemarin aku minta dari temen-temen ya, mulai ya itu nggak mencakup semuanya, tapi setidaknya ada titik terang lah kalau ingin menjadi fleksibel dan risk taker tuh sudah ada di jiwa mereka. Cuman memang terkadang ada yang masih belum berani menerima resiko ketika mereka mau mengambil suatu opportunity gitu. Solusiku juga ya kita melihat sesuatu tuh dari banyak perspektif, nggak dari perspektif kita aja gitu sih paling. Iya, dan itu yang dibutuhkan saat ini sih SDM-nya. Oke, kesimpulan dari aku, jadilah seseorang yang pantang menyerah dan berani mencoba segala sesuatunya, karena kegagalan itu banyak teman-teman. Jadi gak usah takut kita gagal, karena kegagalan harus dimanfaatkan selagi ada kesempatan sebelum kita menggapai kesuksesan. Mantap. Dari aku kesimpulannya, ketika kita menjadi risk taker, semua skill akan datang dengan sendirinya dan kita jadi sadar akan diri kita sendiri, mana yang kurang dan mana yang harus dikembangkan. Jangan takut untuk jadi risk taker. Yeay! Oke teman-teman, itu aja podcast dari kita. Semoga bermanfaat.
Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.